BTP 1,5 triliun. Hadir bersama kita narasumber sesuai yang kami sampaikan. Ada 3 narasumber di layar kami sejak awal sampai sekarang, alhamdulillah hadir semua. Ya, saya perkenalkan yang pertama adalah senior kita, politisi, dan alhamdulillah sekarang merambah menjadi pengamat hukum. Ya, pengamat hukum. Beliau Tuan Guru Haji Najamuddin Mustafa. Ya, walaupun dalam keadaan kurang sehat, tetap setia bersama kita, mendampingi kita dalam rangka membahas soal kemaslahatan umat. Yang kedua adalah biasa dipanggil Bang Iwan Slen, ya, praktisi hukum Nusa Tenggara Barat yang selama keseharian beliau adalah pengacara, dan kita tahu semua sepertinya beliau adalah ex ketua tim hukum 99 LMI Dinda. Yang berikutnya, narasumber berikutnya ini The Rising Star Udayana. Nah, Macan Udayana ini tiba-tiba menggebrak dengan gerakan yang membahana. Ibarat kalau bahasa sacaknya biar lampur langsung isi Udayana ini. Ini Bung Pram, panggilan beliau dari fraksi PDI Perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sebenarnya dana siluman itu Bram inilah yang lebih paham, yang lebih tahu, ya. Sehingga dari situlah mulai saya ribut, lalu keributan itu ditangkap oleh hukum, lalu hukum keluarkan sprindik, dari sprindik semakin ribut, ada pengembalian dan sebagainya. Nanti beliau yang akan jelaskan. Saya mulai dari BTP. Ini harus didengar baik-baik ini. BTP adalah belanja tidak terduga. Dari namanya saja tidak terduga. Maka tidak boleh diduga-duga. Penggunaannya itu tidak boleh diduga-duga, karena barang ini adalah belanja yang tidak terduga. Pasti harus dibelanjakan sesuai dengan namanya, di tempat yang tidak diduga-duga. Tapi saya mulai dari lahirnya BTP dulu. Jangan sampai kita bertema terus keterlibatan gubernur, ya. Kita harus ngomongnya sekarang ini betul-betul independen, tidak tendensius. Kami tidak berbicara keterlibatan gubernur, keterlibatan siapa, tapi saya jelaskan dulu BTP itu kapan. Belanja tidak terduga itu sebenarnya di APBD 2025 yang sudah kami sahkan dulu sebanyak 5 miliar kurang lebih itu, ya. Ini harus diketahui dulu. Sampai kepada evaluasi masih posisi 5 miliar kurang lebih. Tapi perjalanan setelah diketuk anggaran itu di bulan Agustus tanggal 28 kalau nggak salah, antara September ke Desember itu ada datang namanya dana bagi hasil berupa transfer dari pusat kepada daerah yang kita kenal dengan nama DBH, dana bagi hasil. Setelah dana bagi hasil itu datang dari perkiraan kita September sampai Desember sebesar 1,5 triliun itu, nah pertanyaan kedua kita, siapa yang menaruh dia menjadi belanja tidak terduga? Ini kan? Padahal berdasarkan PP 12 2019 pasal 68, 69 sampai 71, DBH itu boleh ditaruh di mana saja termasuk BTP. Tetapi yang paling pas menurut saya, Bung Iwan, harus ditaruh di belanja cadangan atau belanja silpa sebenarnya, kalau tidak mau bermasalah. Nah inilah yang membuat kita bingung, siapa yang menaruh itu di situ.
menaruh itu bukan gubernur NTB ini, karena dia belum dilantik saat itu. Ini bukan saya membela Iqbal ya, jangan salah nanti jenajah masuk angin, jangan. Kita berbicara fair ini. Karena Bung Iqbal itu belum dilantik pada saat itu, DBH itu datang, maka yang menaruh pasti DPR yang sudah dilantik, ya kan? Dan pejabat gubernur yang ada pada waktu itu. Nah ini harus ditulis ini. Nah pertanyaan kita tuh kenapa ditaruh di BTT? Padahal kalau ditaruh di BTT itu sangat berisiko kan? Nggak bisa dikotak-atik. Kalau saya menjadi pimpinan DPR pada waktu itu ya, pasti tidak saya taruh di BTT supaya saya bisa kotak-atik anggaran itu. Nah inilah disitulah saya berpikir konspirasi dengan siapa ini, sehingga pada saat itu ditaruh di BTT sebanyak 0,5 triliun. Padahal kalau dia ditaruh di yang belanja cadangan atau belanja silpat, Bung Iwan, itu bisa dimainkan itu. Tetapi ketika dia taruh di BTT, maka dilindungi langsung dengan apa? Dengan PP 12 2019 pasal 55 ayat 1 huruf C dan ayat 4. Begitu pimpinan DPR dengan pemerintah yang ada pada waktu itu menaruh dia sebagai BTT, langsung tidak boleh diapa-apain. Dilindungi langsung oleh PP 12 2019 kan? Pasal 55 ayat 1 huruf C dan ayat 4. Tidak boleh dibelanjakan. Nah ini harus diketahui juga ini ya. Tidak boleh dibelanjakan karena sudah dipayungi oleh PP itu, kecuali seperti yang disebut di ayat 4. Apa bunyinya ayat 4? Sesuai dengan pasal 55 ayat 1 huruf C, katanya ayat 4 itu, BTT boleh dibelanjakan pada sesuatu yang mendesak dan darurat terhadap sesuatu yang tidak bisa diprediksi sebelumnya. Ini artinya hanya bisa dibelanjakan pada sesuatu yang tidak bisa diprediksi sebelumnya, artinya tidak bisa direncanakan. Seperti apa itu? Banjir bandang tiba-tiba, ya, gempa bumi tiba-tiba, tanah longsor tiba-tiba. Disitulah penggunaannya berdasarkan PP 12 itu. Itu kan, ini terkait penggunaan dulu. Nah tapi tadi kita setback sedikit bahwa penempatan BTT itu clear. Bukan Iqbal itu, sama sekali clear bukan Iqbal. Tidak ada hidup campurnya Iqbal di sana, gubernur di situ. Karena dia belum dilantik, clear ya, bahwa tidak terlibat gubernur itu atau wakil gubernur itu dalam hal penempatan BTT disebabkan karena belum dilantik. Tapi jangan senang dulu pendukung Iqbal, belum ada lanjutannya nih sekarang. Ya? Makanya kita harus pekatik pulangkan biar dia diskusi dengan kita kan. Nah sudah ya, tadi ya clear Pak Gubernur Iqbal tidak terlibat di dalam penempatan BTT, clear. Nah sekarang kita pindah kepada penggunaan BTT. Kapan BTT itu boleh digunakan? Tadi harus sesuai dengan PP 12 2019 pasal 55 ayat 1 huruf C dan ayat 4. Bunyinya tadi itu ayat 4 itu. BTT bisa dibelanjakan pada sesuatu yang mendesak, ya kan? Dan darurat terhadap sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Sudah saya sebut seperti gempa bumi dan lain sebagainya tadi kan. Lalu yang kedua, ada peraturan gubernur nomor 24 2024 pasal 13 ayat 1, 2, 3 dan 4. Tapi dua aja yang saya sebutkan anunya. Apa bunyinya pasal itu, ayat 1 itu? Apa bunyinya? BTT hanya bisa dibelanjakan, katanya kan. Belanja tidak terduga hanya bisa dibelanjakan pada sesuatu yang mendesak dan darurat
sesuai PPI 12 2019 pasal 55 ayat 4. Kalian kan? Itu katanya itu. Nah, terus di pasal 13 ayat 2-nya apa yang kurang lebih itu? Pembelanjaan BTT itu harus mendapatkan surat keputusan dari pemerintah daerah terhadap tentang adanya bencana. Nah, lalu yang ketiga, kenapa pemerintah provinsi di bulan Maret itu mengeluarkan pergub nomor 02 dan 06 di bulan Mei, lalu pemerintah provinsi alias gubernur NTB membajak BTT itu untuk membayar utang, memberikan kepada desa berdaya, membayar Pornas, meningkatkan status rumah sakit menambah dari C ke B. Padahal itu seperti pasal yang saya sebut tadi adalah semua bisa diprediksi itu. Masa orang berhutang itu tidak direncanakan? Sudah direncanakan. Masa membuat infrastruktur di desa-desa itu tidak direncanakan? Direncanakan. Masa membayar Pornas itu tidak direncanakan? Direncanakan. Maka dalam penggunaannya itu adalah menurut kami, Bang Iwan ya, dan menurut hukum jelas Pemprov NTB dalam menggunakan BTT itu adalah menyalahgunakan kewenangan. Jadi perlu saya kasih tahu Bapak Ibu sekalian ini. Kenapa saya rinci begini? Saya tidak boleh berbicara karena saya sudah melaporkan kasus ini, ya. Karena ini sudah dilapor, ini sekaligus ini saya ngomong sama penegak hukum ini bahkan supaya ini juga cara bodoh-bodoh saya ini ya sedikitlah memberikan petunjuk kan kepada penegak hukum bahwa apa yang dilakukan oleh Pemprov pada BTT terhadap nomenklatur yang dibelanjakan itu adalah melanggar PP 12 2019 ya kan, pasal 55 ayat 1 dan ayat 4 huruf C itu, dan peraturan gubernur nomor 24 2024 pasal 13 ayat 1, 2, 3, dan 4 terkait penggunaan. Pada saat pergeseran anggaran itu, ini sebagai historis, sebagai tanda, sebagai barang bukti bahwa pelanggaran. Ada buktinya. Saya masukkan juga di laporan saya itu di APH ya. Apa buktinya? Pada tanggal 4 Februari 2025 terjadi bencana di Ambalawi dan 3 kecamatan di Kabupaten Bima. Tapi pemerintah provinsi membiayai dia enggak? Enggak. Kenapa enggak dia biayai? Nah, disinilah kami mencurigai ada konspirasi itu, mesra itu. Permufakatan yang tidak baik itu di situ. Semestinya kalau saya menjadi gubernur saat itu, saya belanjakan. Kenapa? Karena memang peruntukannya di situ. Nah, artinya bahwa pemerintah provinsi sengaja menterlantarkan bencana yang ada di Ambalawi dan di Danwela di 3 kecamatan lainnya. Ini bukti nyata. Dia tidak mengeluarkan surat keputusan juga tentang bencana. Padahal posisi pada saat itu bulan Maret itu masih posisi kepeng ini, ya, masih piti ini kata orang kawan di Bima, pipis kata orang di Sumbawa, kepeng kata kita di Lombok, masih posisinya 507 itu. Nah, pertanyaan kita, kenapa tidak dibelanjakan pada waktu ada? Nah, inilah yang kami gali, kami duga bahwa ada konspirasi yang telah dibicarakan oleh Pemprov dengan siapa mungkin kemarin di sana kan sebelum dilantik itu. Ini kecurigaan kami, maka pihak hukum ini harus mungkin mengejar ini. Kenapa nggak dibelanjakan di sana, Bung Iwan? Padahal amanah aturan, amanah BP itu adalah 507 BTT itu wajib atau harus dibelanjakan di
Ambalawi, dan 3 kecamatan lain itu. Makanya pantas teman-teman diterima 20 ngamuk kan? Karena uang ada 507 itu masih ada itu di bulan Maret. Masih ada. Nah ini sebagai barang bukti juga yang kami laporkan kepada APH. Lalu sebentar dulu. Lalu pasca digunakan itu, ini Allah ini. Ada banjir lagi bandang di Lombok Barat dan di Kota Mataram. Pada tanggal 8 Juni atau 8 Juli itu juga oleh Pemprov NTB tidak mengeluarkan surat keputusan bencana. Tidak juga dianggarkan uang di situ. Kenapa? Karena uang itu sudah habis. Nah ini dalam hal penggunaan. Maka dalam hal penggunaan kami pelapor, ya, kami yang membawa ini kepada APH menduga pemerintah provinsi telah menyalahgunakan kewenangan dalam menggunakan BTT. Berarti BTT itu yang digunakan oleh Pemprov kepada yang lain selain bencana tadi, itu kami anggap dugaan kami adalah menyalahgunakan kewenangan dalam hal penggunaan. Nah sekarang ini pengesalan nih, Pak. Dari sini kenanya Pemprov itu menggunakan di tempat yang salah kan, melanggar undang-undang aturan seperti yang disebut tadi PP 12 dan Pergub 24 itu. Dalam penggunaan kami menduga pemerintah provinsi telah menyalahgunakan kewenangan dalam membelanjakan PTT. Lalu yang kedua dalam hal pergeseran. Nanti boleh nanti cara hukum nanti. Apa anunya? Kajian hukum dulu. Dalam pergeseran anggaran itu diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 2020 bab 6 ketentuan huruf D dan H kecil. Bab 6 huruf D besar, H kecil. D besar itu bunyinya apa? D besar itu bunyinya adalah tentang prosedur pergeseran anggaran. Di H kecil itu dijelaskan sebagaimana yang dimaksud di dalam D besar, bahwa pergeseran anggaran itu bisa dilakukan pada sesuatu yang sedang mendesak dan darurat, bunyinya di H kecil itu kan. Terhadap apa? Terhadap perubahan prioritas pembangunan nasional dan perubahan prioritas pembangunan daerah. Nah di huruf H itu jelas, ada enggak di bulan Maret itu perubahan prioritas pembangunan nasional? Enggak ada. Ada enggak prioritas perubahan pembangunan daerah di bulan Maret? Nah itu tidak ada. Maka gubernur atau Pemprov telah melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 2020 bab 6 huruf ketentuan umum, bab 6 ketentuan umum huruf D besar dan H kecil. Lalu yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 2019 pasal 160 sampai 165. Itu yang dilanggar. Apa bunyinya? Salah satunya itu, atau salah dua, salah tiga yang akan disebutkan kan? Bunyinya adalah pergeseran anggaran itu boleh dilakukan setelah laporan penggunaan laporan realisasi penggunaan anggaran APBD 1 semester. Kapan 1 semester itu? Dihitung aja Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Di situ baru boleh pergeseran bulan Juni. Tapi kapan digeser oleh Pemprov? Maret dan Mei, melanggar lagi pasal itu. Lalu yang kedua, ada yang kedua di pasal 162 pada 63 itu. Pergeseran anggaran boleh dilakukan oleh pemerintah daerah apabila RPJMD sudah ditetapkan. Nah, pertanyaan kita, kapan RPJMD-nya gubernur ini ditetapkan? Bulan Agustus. Bulan Agustus boleh bergeser, tapi kapan digeser? Maret sama Mei. Artinya sudah melanggar lagi.
Ini undang-undang yang saya sebutkan ini. Maka harus dengar baik-baik ini, supaya kita bisa dikunci. Siapa yang menjadi pengatik bisa bantah dan nanti kita buka undang-undangnya, kan di Google juga. Lalu yang ketiga, pergeseran anggaran itu masih dalam pasal tadi nih 160 sampai 65 ya. 3 yang saya sebutkan. Pergeseran anggaran itu boleh dilakukan dengan menggunakan peraturan daerah, bukan pergub. Nah, tapi ini pemerintah provinsi menggunakan menggeser pakai apa? Pakai pergub 02 dan 06. Sebenarnya harus digeser itu boleh menggunakan peraturan daerah. Kalau peraturan daerah pasti dibahas bersama-sama DPR dengan gubernur, dengan PAPD. Nah itu artinya dalam pergeseran itu baru 2 yang dilanggar kan. Lalu undang-undangnya yang ketiga adalah disebutkan juga di Undang-Undang Pemda nomor 23 2014. Apa bunyi undang-undang itu di situ? Pasalnya berapa? 264 ayat 4. Bunyinya apa? Pergeseran bisa dilakukan setelah RPJMD ditetapkan. Lalu pasal dari ayat berikutnya mengatakan apa? Ketika RPJMD-nya belum ditetapkan, maka kembali kepada RPJMD sebelumnya atau kepada rencana kerja pemerintah daerah sebelumnya. Tapi kapan dilakukan pergeseran ini? Dilakukan pergeseran itu di bulan Maret dan di bulan Mei. Nah, maka oleh sebab itu kami pelapor ini yang mengkaji ini berpendapat, ya kan? Pemerintah sebelumnya itu atau DPR yang dilantik di bulan September itu adalah kami menduga akan kena dia di penempatan BTT nanti. Makanya yang saya laporkan DPR itu pimpinan DPR yang saya laporkan sana kan. Saya sangat yakin bahwa DPRD itu nanti akan kena terhadap penempatan BTT itu. Kalau Pemprov dia kena di mana kenanya? Di penggunaan dan di pergeseran. Jelas kan? Jelas kan? Nah jadi apa yang saya katakan ini tidak ada yang saya buat itu berdasarkan undang-undang. Baca undang-undangnya nanti Bung Iwan akan jelaskan. Ini nggak ada yang saya buat-buat, tidak ada beralibi saya kan. Jelas itu undang-undangnya itu kan. Nah ketika ada orang yang mengatakan ya seperti apa yang dijawab oleh kepala BPKD, oleh dirjen itu saya bantah di dompet. Kenapa saya bantah? Itu yang dia ceritakan itu adalah pergeseran normal. Yang dia ceritakan itu adalah penggunaan belanja normal, sebagaimana yang terjadi di APBD perubahan 2020 itu sah itu. Nah jadi intinya nanti Bung Iwan akan jelaskan. DPRD dan pemerintah yang lama itu kami curigai dan mungkin dia akan kena hukum itu nanti tatkala dia ditanya kenapa ditaruh di BTT. Nah lalu kalau Pemprov itu akan kena dia, menurut pikiran kami menduga akan kena pada penggunaan BTT yang salah, melanggar undang-undang, dan pergeseran BTT melanggar undang-undang yang saya sebutkan tadi itu. Mungkin ini dulu sementara sambil kita diskusi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, disampaikan oleh Tuan Guru Haji Najib sekaligus pelapor. Ya, detail dijelaskan soal BTT ini mulai dari penempatannya, mulai dari penggunaannya, sampai ke pergeserannya, sehingga jelas siapa-siapa aktor dan tokoh-tokohnya di situ. Baik, tadi Tuan Guru Haji Najib menjelaskan soal BTT. Sekarang kita pindah ke Bung Bram. Ya, tadi Tuan Guru Najib menyampaikan bahwa soal dana siluman itu saya mendapatkan informasi satu dari Bung Bram. Nah, begitu kan? Nah, apalagi ada rekaman-rekaman, ya, rekaman. Apa isi rekamannya teman-teman? Ini tidak tahu, Pak Guru ya. Off the record rekamannya itu sudah ada di APH. Silakan, Bung Bram. Terima kasih, Bung Opi. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ayahanda saya, Tuan Guru Haji Naik Nurul Mustafa. Yang saya hormati abangsa saya, Bung Iwan. Jangan fitnah Tuan Guru. Dengan dikalahkan oleh semangatnya. Boleh tepuk tangan buat Tuan Guru. Judulnya ini bongkar dana siluman BTT. Adakah keterlibatan gubernur? Kalau saya sih ada penempatannya, Pak. Ya, kalau bicara tentang keterlibatan ya, keterlibatan dalam proses atau keterlibatan dalam hukum. Kalau kita bicarakan di dalam proses, ya, saya ceritain sedikit dari awal ya. Bagaimana kok bisa muncul yang namanya siluman ini dulu. Sebenarnya siluman ini, sebentar Pak, kalau ada sebut-sebut nama di pakai inisial, pakai inisial. Kalau itu jelas. Ya. Kalau bicara proses proses bagaimana pertama munculnya ini dari awal ya, di periode Maret atau April waktu itu ya, saya didatangi oleh sahabat saya ya, salah satu sahabat saya menawarkan sebuah program. Apa program? Saya tiba-tiba lu kaget dan bangga juga, kaget, bangga dan senang ya. Kenapa saya bilang kaget, bangga dan senang? Karena yang datang ini utusan untuk memberikan program. Hingga Bram, Utusan siapa itu Pak? ya? Utusan siapa? Ya, karena nanti saya ceritakan nanti ya. Nah, ini ada program katanya itu. Alhamdulillah, program apa kan kita masih baru kan, dapat apa kan? Ini program ini mempertimbangkan kita sudah 2 kali reses ini. Ada program kita teman-teman baru dianggarkan nanti sama-sama 2 miliar program. Ya, ini program. Alhamdulillah, saya bangga. Lo dari siapa ini? Lo ini karena ini hal yang positif ya. Kita bukan bicara kesalahan ya. Ini program memberikan, Pak Gubernur memberikan kami program. Luar biasa, saya plus. Luar biasa Pak Gubernur kita. Akhirnya, ini tak bisa lama ya. Harus besok sudah kita kumpul. Itu yang intinya yang berhubungan dengan desa barat pengentasan kemiskinan ekstrim ya, jalan tani, jalan lingkungan, irigasi dan sebagainya ya. Akhirnya saya tanpa berpikir namanya program ini kan kabar gembira buat masyarakat saya juga ya kan. Nah, akhirnya saya susun, saya langsung ketik di WA, langsung saya selesaikan dalam waktu 3 menit. Langsung saya kirim ke sahabat saya yang datang ini. Masih buktinya tersimpan sampai sekarang. Simpan dulu nama sahabatnya Pak. Iya. Simpan dulu namanya. Ya, saya akan sebut namanya. Sahabat saya. Jadi begitu. Ini sudah saya sampaikan. Saya serahkan udah. Nah, beriring jalannya waktu sekitar periode akhir Mei atau awal Juni kalau tidak salah ya. Datanglah beliau ini lagi, tapi dalam kurun waktu April sampai berseminggu 2 minggu saya tanyakan terus, gimana program kita, aman gak? Selalu itu yang saya tanyakan, aman gak? Karena apa? Saya belum berani menyampaikan ke masyarakat sebelum ada kata aman. Nah, akhirnya sekitar lebih kurang 1 bulan aman. Ya udah, mulai cerita bangga namanya kan kita belum punya pungkir Pak. Makanya maaf
kalau dikatakan ini bukir ya, bukir DPRD, ini saya bantah, salah. Ini bukan bukir. Kita bicarakan pengertian aslinya ya. Sudah berjalan waktu sekitar periode Mei atau Juni, datanglah kembali. Beliau mendatangi saya pada waktu malam hari, menyampaikan, ini kan saya belum lihat daftarnya dulu, panggilan saya belum lihat, ulama sudah, tapi ini nggak bisa kita terima media aja, terima uang saja. Nah gitu. Waduh, saya kaget juga. Waduh, saya nggak berani bang. Sebentar Bang, terima uang berapa itu Bang? Ya nominalnya di angka 200 sampai 300 juta. Gambarannya cuma itu. Nah. Jadi saya disampaikan, jangan, saya nggak berani seperti itu. Nggak beraninya kenapa? Satu ini jelas-jelas salah kan. Yang kedua, saya juga orang ngerti proses. Nah, ketika ini BNBA sudah kita masukkan dari awal, sudah saya sampaikan kepada masyarakat, karena beberapa waktu sebelumnya saya sudah menerima bahasa aman ini, kata aman. Akhirnya saya sampaikan, itu teman-teman yang diusulkan kemarin, alhamdulillah sudah masuk. Jangan-jangan ini barang akan dilanjutkan lagi. Satu, ini sudah salah. Kedua, ketika ada transaksi ini pasti ada pengalihan lagi nanti. Saya tidak mau, saya program aja deh yang kemarin. Dan ini rasa ingin tahu saya makin kuat. Nah, ini apakah benar nggak ada program ini? Ya, benar nggak ada program ini? Coba saya telusuri. Jadi teman-teman dicerita. Nah, yang pertama itu kita sama-sama merahasiakan. Ini jangan-jangan program ini saya yang ditawarkan, ya kan, nggak berani kita kan? Ternyata sudah ribut. Saya coba konfirmasi, ternyata teman-teman memang sudah ada yang melakukan transaksi itu. Nah, jadi begitu. Jadi gitu. Jadi waktu berjalan terus, ya? Waktu berjalan terus. Saya coba tanya teman-teman satu-satu. Kamu segini, sekian. Akhirnya saya mencoba mengkonfirmasi. Ternyata memang hampir seluruh anggota dewan baru itu disiapkan program itu. Ya. Akhirnya ribut. Ini sudah sekarang Bentar Bang, hampir semua anggota dewan baru disiapkan cash money berarti. Iya. Oke. Biar jelas. Tapi saya tidak tahu persis ya, siapa yang menerima, siapa yang tidak. Ada yang saya tahu persis ya, tapi saya tidak tahu semua ya. Nah, karena privasinya mereka masing-masing lah. Yang penting saya sebenarnya hanya ingin menyelamatkan program ini yang sudah saya janjikan kepada masyarakat. Nah, tapi itulah praktek yang terjadi. Akhirnya berjalan lama. Saya pelajari ini, dari mana asalnya uang ini? Muncullah itu adanya Pergub 06 itu. Dari 34 anggota dewan yang baru, lebih kurang sekitar 76 miliar itu yang dianggarkan untuk teman-teman DPR baru itu. Programnya. Jadi itu. Karena saya tanya, kamu berapa, sekian, kamu berapa, dan ada pengakuan teman-teman ke saya. Dan memang benar Tuan Guru menyampaikan apa rekaman itu memang betul dari saya, tapi saya tidak menyebarkan, simpan. Nah, karena saya ribut di lembaga ini, saya sudah ribut ya. Di lembaga ini saya sudah ribut. Dipanggillah saya di ruang ketua DPR.
Di sana sudah menunggu Pak Gubernur, Ketua DPR, Wakil Ketua 2 yang hadir, Muzhir, Pak Muzhir di Muzhir, sama Pak Lalu Arif Nasdem. Nah, karena mereka gerakan saya sudah ribut ya. Nah, saya tanya sebenarnya Pak Gubernur, tolong jelaskan apa sih sebenarnya ini? Coba jelaskan kepada saya jelas. Ya memang saya menyiapkan buat teman-teman baru program sama-sama 2 miliar. Nah, saya tapi program loh ya. Tapi saya hanya menyiapkan program karena mungkin pertimbangan ini teman-teman sudah pernah reses yang baru ya. Tapi maaf, saya tidak pernah memerintahkan untuk membagi-bagi uang. Nah kalau itu kan walau alam saya. Nah ya walau alam kalau itu saya tidak berani dari mana sumbernya, saya tidak tahu. Saya cuma ceritakan proses ya. Saya hanya menceritakan proses ini. Dan saya sampaikan kepada Pak Gubernur di hadapannya beliau waktu itu, saya luar biasa bangga juga Pak Gubernur sudah ada niat seperti itu. Nah, tapi memang praktek yang terjadi dalam lembaga ini itu beda. Dari siapa inisiatornya, sebenarnya kita tidak tahu ini, ya kan? Karena ada juga beberapa teman yang menerima itu, katanya si pemberi ini titip salam, ini titipan dari bla bla bla. Saya tidak mau menyebutnya. Sekarang yang menjadi benang kusut di sini sesuai dengan adanya ini ide yang pertama. Coba kita nanti teman-teman yang analisa lah ya, ini idenya ada inisiatif untuk memberi teman-teman ya, memberi teman-teman yang baru. Kalau saya menamakan itu direktif bukan pokir ya. Nah, karena ini hasil dari pergeseran Pemprov. Bukan 76 miliar pergeseran itu, cuma salah satunya di program untuk teman-teman yang baru sebesar 76 miliar. Nah, jadi gitu. Nah sekarang kita teman-teman ada yang menganalisa, saya tidak mau berspekulasi ya, kita pelajari dari awalnya. Apakah adanya ide ini, apakah ada teman-teman di lembaga sebagai inisiator yang menghadap ke beliau untuk meminta program, ataukah ini murni inisiatifnya beliau untuk memberikan kepada teman-teman yang baru? Itulah karena di dalam 38 anggota dewan yang baru itu ada yang mengendalikan program ini. Mungkin kalau dalam sekolah, dalam kelas mungkin ada ketua kelasnya gitu ya, ada ketua kelas, ada wakil ketua kelas, ada sekretaris, ada bendahara lah, seperti itu. Lebih kurangnya seperti itu. Nah, jadi kita coba menganalisa di situnya aja. Saya tidak berani berspekulasi. Kita pelajari dari prosesnya, apakah teman-teman ada inisiatif dari teman-teman untuk menghadap ke beliau untuk meminta program, karena kami yang baru memang pada intinya harus menunggu di APBD perubahan kami berhak mendapat pokir. Dan APBD murni masih milik anggota dewan yang lama. Terdengar kabar lagi teman-teman DPR yang lama hilang pokirnya juga, kok nyambung. Tapi maaf ini mungkin kita kurang setujunya juga ya, di sini ada prosesnya. Kenapa kok bisa dari 65 anggota DPR yang lama kok hanya teman-teman yang DPR yang tidak menjabat lagi? Di situnya lah yang kurang setuju ya. Pribadi saya kurang setuju. Bagaimanapun mereka ini telah mengawal APBD lebih kurang sekitar 5 tahun loh. Sama-sama, baik yang sudah menjabat, yang masih menjabat, ataupun yang sudah purna. Nah, di situnya lah saya kurang setujunya di situ. Jadi Bang Opik, jadi
sesuai dengan judul itu, apakah terlibat atau tidaknya saya tidak berani berspekulasi. Yang jelas dalam program, ya, dalam program memprogramkan pasti melalui kebijakan beliau, ya, karena hanya Pemprov yang berhak untuk menggeser, ya. Tapi di dalam proses adanya transaksi ini, saya tidak berani berspekulasi apakah ada perintah atau murni ide oknum-oknum dalam lembaga sendiri. Saya tidak berani berspekulasi di situ. Mungkin itu oke. Oke, siap. Lebih jelas ya? Oke. Yang harus jelas Anda ya. Ada gubernur. Tadi kan ada, kalau tidak salah dengar saya, di ruangan ketua DPRD tiba-tiba ada gubernur di sana kan, ada ketua DPR, ada pimpinan-pimpinan yang lain, plus lalu Arif dari Nasdem. Nah ini kan pertanyaan kita, ada apa gubernur datang ke situ? Nah itu kan menjelaskan, itu kebetulan pas paripurna. ya makanya ada apa mampir di situ dan mengatakan itu program dari saya untuk Dewan Baru, ya dah. Nah, terus yang kedua yang sangat menjadi guide dan menjadi petunjuk buat kita adalah yang dibagi kepada 38 perencanaannya 76 miliar, yang hilang punya kami itu juga 76 miliar. Ini kan nyambung ini antara yang hilang di DPRD lama itu 76 miliar, yang diprogramkan oleh Pak Gubernur itu juga sebanyak 76 miliar dan ada di dalam Pergub. Nah pertanyaan saya kepada audien malam ini adalah, apakah ada hubungannya 76 dengan Pergub? Ada dong. Ayo, siapa yang bilang tidak ada? Oke. Nanti dibahas Pak Tuan Guru, ini Pak agak panas ini, asin tidak ada soalnya ini, ya. Jadi ini ngeri-ngeri sedap ini tadi Bang Bram sudah buka-buka ini. Kita minta pendapat hukum ini, ya, dari salah satu ahli hukum kita, putra daerah yang kebetulan menjadi ketua tim hukum LMI Dinda kemarin, tapi ex ketua tim hukum. Nah, kita butuh pendapat hukum beliau melihat situasi yang terjadi belakangan ini yang viral, ya. Pandangan peluru, Bang Iwan, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Pak Tuan Guru, Tuan Guru Haji Najam Mustafa, adinda saya Bram, Dinda Ufi, teman-teman OKP, serta seluruh hadirin yang hadir pada malam ini yang tidak mungkin saya sebut satu persatu. Berbicara mengenai dana simpanan dan DPD, saya sebenarnya menjadi sikap juga untuk memberikan pendapat karena kedua masalah ini sudah masuk ke ranah hukum. Dua-duanya telah dilakukan pelaporan dan telah dibuat laporan polisi. Sehingga kalau saya memberikan pendapat hukum yang ini, saya khawatir dinilai sebagai intervensi pendapat terhadap penegakan hukum. Tapi saya ini saya terkhusus juga, tertarik juga, karena saya sependapat tadi dengan Pak Tuan Guru bahwa penempatan dana DBH itu sebelum Pak Gubernur kita yang sekarang dilantik itu sudah ditempatkan, namun pergeseran pengalokasiannya baru di tangan beliau. Dan itu dilakukan melalui mekanisme peraturan yang disebut Pergub 02 dan Pergub 06.
Nah, yang diperdebatkan selama ini kan apakah Pergub 02 dan Pergub 06 ini sah, sudah benar secara peraturan, apakah tidak melanggar aturan yang lebih tinggi. Ini yang menjadi isu yang setiap hari kita lihat, dibicarakan, didiskusikan oleh banyak kalangan, banyak teman-teman. Oleh sebab itu, saya juga tidak membantah dalil-dalil, alasan-alasan yang disampaikan oleh Tuan Guru Haji Najam kaitan dengan temuan beliau atas adanya pelanggaran terhadap tertibnya Pergub ini, katanya. Saya tidak membantah. Kalau saya bantah nanti khawatir dalil-dalil saya dicontek. Nah, ini susah, ya kan? Nah, lebih baik saya memberikan pandangan lain. Jadi Pergub 02 dan Pergub 06 ini adalah salah satu dari kewenangan pemerintah daerah dalam menerbitkan aturan. Pertama, dia bisa punya hak dan kewenangan menerbitkan perda bersama DPRD. Kedua, dia menerbitkan perkada atau pergub. Ketiga, dia bisa menerbitkan keputusan. Dia bisa menerbitkan keputusan. Tiga ini, aturan ini dia punya hak dan kewenangan untuk menerbitkannya. Cuman sekarang ketika pergub itu diklaim diduga ada pelanggaran, siapa yang berhak mendeklar bahwa pergub itu telah melanggar? Siapa yang berhak menjustifikasi bahwa pergub itu telah melanggar ketentuan? Dia hanya bisa dideklar, hanya bisa dijustifikasi oleh peradilan. Dia harus diuji material ke Mahkamah Agung sehingga mendapat deklarasi bahwa dia telah melanggar aturan yang lebih tinggi. Seperti Bang Jumlah tadi, saya tidak bantah. Cuman itu harus diuji secara material. Supaya kenapa? Pergub 02 dan Pergub 06 itu sampai malam ini kita duduk di sini, dia masih sah berlaku secara hukum. Dia masih sah berlaku secara hukum karena belum pernah ada pembatalan, belum pernah ada pencabutan. Produk yang dihasilkan oleh aturan yang sah, kita tahu konsekuensi yuridis yang muncul. Tentu sah. Tentu sah. Oleh karena itu, saya awalnya mengira beliau akan melakukan uji material, lalu dinyatakan bahwa dua pergub ini melanggar aturan di atasnya, sehingga dia harus dicabut atau dibakar. Ataupun kalau tidak digugat, bisa dilakukan banding administrasi misalnya kepada gubernur sendiri atau kepada atasan gubernur. Itu bisa dilakukan revisi pencabutan. Nah, kemudian apakah pelanggaran-pelanggaran yang sudah diceritakan beliau dalam pelaporannya dapat membawa seorang gubernur ke ranah hukum pidana? Tidak otomatis bisa membawa seorang gubernur. Dia ada syarat tertentu. Dia harus benar-benar ditemukan ada pelanggaran. Contohnya, ditemukan di sana ada unsur tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, baru bisa dia ditindaklanjuti ke ranah pidana. Jadi tidak otomatis seperti itu. Yang harus dibatalkan dulu, kemudian nanti banyak SK Bupati, tidak satu dua SK Bupati yang memberikan pernyataan tentang suatu keadaan, kemudian Bupati itu dihukum
Kenapa? Karena SK itu adalah penyebabnya timbul tindak pidana lain, korupsi, gratifikasi, ada. Saya tidak usah sebut, tapi ada beberapa kasus yang bisa. Nah itulah salahnya jika dia. Nah sekarang ini kalau kita tanya, apakah sah pergeseran yang dilakukan itu dengan menggunakan dasar 02 dan 06? Ya sebelum dicabut, sebelum dinyatakan batal, sah secara hukum. Oleh karena itu mungkin perlu diuji keabsahannya. Perlu diuji keabsahannya. Apakah dia benar-benar telah melanggar ketentuan seperti yang disampaikan beliau tadi, karena banyak sekali aturan lain yang dilanggar, pasal-pasal yang dilanggar menurut beliau. Tapi kan ini semua hukum tidak bisa jadi dengan menurut beliau, harus menurut hukum. Oleh karena itu dibutuh putusan hukum. Saya kira itu Pak sementara untuk Siap. Ya, Siapa? terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Bang Iwan main aman. Tapi luar biasa nanti. Sabar Pak Tuan Guru. Jadi kita kasih nanti aplaus dulu untuk para narasumber kita. Aplaus dulu. Kita buat volume kedua ini terbuka agar ada dialog, ya. Makanya kita undang kawan-kawan UKP, hadir juga teman-teman aktivis LSM hadir untuk memberikan interaksi terhadap ini. Ya, saya izin kepada para narasumber untuk memberikan ruang kepada kawan-kawan narasumber jika ada yang mau bertanya, jika ada yang mau memberikan pendapat, jika ada yang memberikan kritik, ya kita kasih ruang. Kalau ada, kalau tidak ada kita kembalikan kepada narasumber untuk saling debat lagi, ya. Karena Pak Tuan Guru Najam ingin menjawab apa yang disampaikan sama Bang Iwan tadi. Saya buka kepada kawan-kawan audien, silakan jika ada, ya jika ada, silakan. Oh tidak ada. Baik, sepertinya kawan-kawan kita ini terlena dengan apa yang Pak Tuan Guru tadi sampaikan, yang menyebutkan banyak sekali pasal undang-undang PP yang menurut Lunggu yang dilanggar oleh Gubernur NTB, yang oleh Bang Iwan menyampaikan itu kan baru menurut Lunggu, ya belum menurut hukum. Jawab. Undang Tipikor nomor 31 tahun 1999 itu pasal 20 jelas di sana kan. Bukan kami yang menguji itu Pak Iwan, itu bunyi pasal gitu kan. Yang menguji itu adalah orang yang dilaporkan ketika dia tersangka dan dia tidak menerima persangkaan itu, sehingga dia ke PT UN dia atau ke Mahkamah Agung setelah dia dirugikan oleh laporan kami ini. Makanya kami lakukan, bukan kami pelapor, berdasarkan Undang-Undang 31 1999 pasal 20 kalau tidak salah itu, bahwa tersangka atau terdakwa ketika dia menerbitkan satu peraturan perundang-undangan, baik presiden, kepala daerah, bupati, gubernur, atau wali kota, itu karena dia tersangka atau terdakwa bahkan terpidana, maka dia boleh melakukan uji materi daripada undang-undang itu setelah dia ditetapkan sebagai tersangka. Baru dia mengatakan bahwa tidak terima saya tersangka, karena apa yang saya buat dalam bentuk pergub ini adalah sah demi hukum. Nah, maka dia mungkin di situ ada hilaf beliau kan, mungkin maka dia harus tegak gitu di dalam persidangan mengatakan kami akan mengadakan uji materi terhadap undang-undang atau pergub yang kami buat ini ke PT UN atau ke Mahkamah Agung. Tapi bukan kami pelapor. Karena kami pelapor ini adalah melihat materi yang sedang terjadi pelanggaran-pelanggaran di situ. Bukan kami yang dirugikan ini kan. Ketika besok misalnya
dalam perkara ini tadi Bung Iwan bilang bahwa 02 dan 06 itu adalah sah demi hukum. Tapi fakta di lapangan mengatakan bahwa dengan embel-embel tadi yang disebut ada orang tersangka akibat daripada peraturan itu. Nah, menuju kepada orang yang membuat peraturan akan segera tersangka juga akibat daripada tersangkanya DPRD misalnya ya. Misal ini. Nah, maka gubernur itu berhak melakukan uji materi berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi nomor 31 tahun 1999. Cuma pasalnya saya lupa apa 20 atau 30 kalau tidak salah itu. Intinya adalah mereka ini yang harus dipertegas. Ya, tersangka yang dirugikan yang mengajukan itu. Apa itu? Uji materi itu ke Mahkamah Agung atau kepada PT UN. Betul lah istilahnya itu. Nah, maka oleh sebab itu lagi sekali saya jawab Bung Iwan ya. Nggak perlu. Ini saya harus uji kan. Apa buktinya dia batal pergub itu Bung Iwan? Dia tidak berani mengeksekusi 76 miliar itu Pak. Itu artinya kan gubernur sudah mengaku tidak salah itu. Kan masih 76 miliar bagi kami itu belum dieksekusi itu. Makanya berani ngamuk-ngamuk kemarin itu kan. Sudah sektor BNPA tapi tidak ada isinya. Potong bentar dulu. Iya kan? Ya memang benar ya. Memang benar. Ya saya ngamuk ya betul Bang Guru. Gimana saya tidak ngamuk ya? Yang sudah ada di BNPA tiba-tiba hilang. Nah, jadi gini, prosesnya dulu ketika ini sudah ribut ya, ketika ini sudah ribut ada konfirmasi dari lapangan yang mengatakan konsultan sedang menjalankan barang-barang ini semua ya, konsultan telah menjalankan barang-barang ini untuk survei ini ya, lapangan termasuk BNDA yang saya masukin. Saya jengkelnya kok saya punya usulan kok saya tidak dikasih tahu bahwa akan turun lapangan, setidaknya kan saya antar gitu kan, saya sampaikan kepada masyarakat itu ada apa. Nah, pada waktu itu saya langsung telepon kepala BPKAD, saya buka-bukaan aja. Saya sampaikan, loh ini barang lagi ribut kok berani dijalankan seperti itu. Saya sampaikan terang-terangan, kok berani dijalankan di barang. Nah, hargai proses hukum, stop semua 76 barang ini dulu, 76 miliar ini. Dan ada WA yang masih simpan sampai hari ini menyampaikan, nggih paling bagus barang ini ditunda. Itu bukan saran dari saya, itu bukan perintah ya. Berarti, saya tidak punya hak untuk pemerintah. Berarti barang 76 ini belum tereksekusi. Belum. Oke. Dan sekarang sudah dicabut alias nol semua. Ya. Baik. Itu yang memang hampir dijalankan waktu itu. Tapi kan ini barang sudah bergulir di Jati ini. Saya telepon, loh kok ini barang dijalankan, ini proses hukum sedang berjalan. Beliau langsung menjawab, karena mungkin ada yang sudah bergeser barang ini. Ya udah alam lah kalau dia. Ada yang sudah bergeser. Ya melalui pintu lain sehingga harus diganti dengan program kan? Iya. Karena ini nyambung dengan pertanyaan saya awal tadi itu. Ini kan ada penerimanya Bang ini. Ya. Tapi siapa pemberinya? Nah, apakah tercapture bahasa digitalnya, apakah terscreenshot siapa pembelinya itu? Kita ya tidak perlu vulgar, tapi yang penting ada ada gambaran ya. Karena kita ini kan selama ini disuguhkan kepada hanya penerima saja, penerima 200, 150, 300 informasi begitu. Nah, pembelinya ini siapa? Apakah siluman, jin, iblis, katanya Umi Sarkawi itu kan? Itu mungkin sedikit kasih kita gambaran, Bang. Ya udah, kalau pemberinya kan catat ini kan sudah masuk ke yang disampaikan beliau tadi itu sudah masuk ke ranah hukum ya.
Ya, kita cukuplah berbicara proses ya. Oke. Kalau siapa pemberi, siapa penerima, siapa bohir, siapa big boss, sudahlah semua ada di APH. Sudah ada, ya. Sudah APH gitu ya. Ya. Kita hanya bicara proses saja ya. Ya, itu kita bicara proses saja. Jadi sekali lagi kita tegaskan jangan sampai ada tendensius di sini. Oke. Ya, kita independen. Kita berani bicara kebenaran aja ya, apa yang terjadi. Ya. Nah, Oke, itu baik Bung Hen ya, biar yang Anda pertanyakan tadi itu terjawab. Ya, makanya kita pertanyakan siapa. Nah, memang faktanya sudah ada di APH. Ya. Silakan Bang Iwan. Saya itu tadi kan bersepakat bahwa apa namanya, kalau kita melihat ada keterlibatan Iqbal, saya bilang ada. Gubernur, maaf ya, gubernur ada, tapi sejauh ini masih saya melihat secara administratif, karena beliau lah pemegang kendali utama dari pengelolaan anggaran, kan begitu Ketua Najib Razak. Jadi ada, tapi sejauh ini masih secara administratif. Nah, kenapa saya katakan bahwa dia kesalahannya kalau ada dilihat oleh Ketua Guru Haji Najam itu masih pelanggaran administrasi atau pelanggaran terhadap apa namanya, hierarki peraturan perundang-undangan. Tetapi tidak menutup kemungkinan, saya katakan, ada pidana meningkat jika di dalam penerbitan pergub itu nantinya ternyata mengandung unsur-unsur pidana. Itu maksudnya, misalnya suap, ya kan, kemudian korup, itu bisa, itu loh. Tapi kan sejauh ini saya bilang ini masih administratif sifatnya. Nah, makanya saya bilang saya tidak mau masuk ke ranah itu, sama dengan Linda Bram tadi, karena ini sudah masuk ke ranah APH. Tidak nyaman kita bicara tentang itu lagi. Saya kira itu. Oke. Ya, baik. Tuan Guru, silakan. Jadi begini nih Bidaya Iwan. Jadi mohon maaf ini. Jadi saya bukan al-mutakabir, bukan aba wastakbar. Cuman saya ini lebih detail daripada yang lain-lain itu karena saya mengikuti dari nol di barang ini. Tapi kenapa saya tahu semua ini? Ya karena Anda saya ini Bram ini yang berdiskusi dengan saya kan. Nah, coba ingat semua audien yang hadir malam ini, ingat ini ya. Kapan Sprint itu keluar? Setelah seminggu saya obrak-abrik di media kan. Seminggu kemudian pengembalian. Nah, ini kan nyata ini. Nah, sekarang kalau kita kembali berbicara siluman ini adalah ini kenapa ada suap, kenapa ada gratifikasi di DPRD? Kalau gratifikasi suap menyuap di DPRD itu kan asap itu. Tapi apinya mana apinya? Dari mana? Nah, pertanyaan saya sekarang ini termasuk kepada Bung Iwan ya. Kalau Pemprov alias gubernur tidak menggeser barang ini atau tidak membuat pergub yang memasukkan BTT dan Pokir, ada ribut enggak? Saya tanya Anda, jawab. Ada ribut enggak? Enggak ada ribut kalau enggak Pokir DPRD dan BTT masuk di dalam pergub 02 dan 06. Kan enggak ribut saya, kalau Pokir saya enggak digeser kan, 38 enggak digeser kan. Apa yang mau diributkan orang normal? Nah, cuman kalau BTT ini Bung Iwan, ini jak kelapesan dia. Kalau enggak kita ributkan Pokir itu kan, Nanda Bram, enggak mungkin juga kita tahu ada BTT, pergeseran BTT juga kan. Tapi kami ini teliti melakukan itu, sangat akademik dan berkomunikasi dengan beberapa profesor ya, ahli hukum. Bahkan saya ini berkomunikasi juga dengan Rocky Gerung di rumah saya itu Pak, bertanya soal ini itu loh, saya sebut aja Bung
Rocky bilang ya sudah jalan ini dapat aja ini katanya ada kelihatan katanya. Nah ini yang menyebabkan saya terus mengejar barang ini dan akhirnya terbukti kan 202 miliar dikembalikan. Nah sekarang saya tanya Anda lagi, kalau Anda nggak pernah ngambil, mau nggak Anda kembalikan? Ya kenapa diam? Kalau memang nggak pernah ngambil, kembalikan nggak? Nggak lah. Gila. Banyak kasih di belakang. Iya kan? Tapi kenapa Anda mengembalikan? Karena ada iming-iming kalau sekian hari tidak mengembalikan Anda tidak kena pidana. Itu iming-iming itu kemarin kan? Sehingga berbalap-balapan lah mengembalikan. Tetapi mau mengembalikan mau tidak, pembeli itu sudah mencatat. Ini segini, ini segini, ini segini. Seperti yang disampaikan oleh Nanda Bram tadi. Jadi tidak bisa, memang tidak kita buka di sini. Tapi di sana kan perlu dibuka di kejaksaan itu. Makanya kejaksaan bilang tuh tinggal menunggu waktu. Nah sekarang begini Budiwan, ketika tersangka itu ada besok, di situ kita lihat nyanyian, ya kan? Apakah nyanyiannya ke Pemprov, nyanyiannya ke DPR, ke pimpinan DPR, nyanyiannya kepada yang lain-lain. Nah mungkin ini yang membuat dia lambat barang ini kan, dengan tadian dan nyanyian ini nanti menggelegar dia, menggemparkan dunia nanti kan. Kalau kita lihat dari apa? Dari banyaknya oknum kawan-kawan di Udayana yang mengembalikan yang 2 miliar itu artinya lebih dari 10 orang. Nah inilah petunjuk bagi kita. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Tidak mungkin ada pembagian di DPR sana kalau tidak ada 76 miliar yang digeser. Menggunakan apa? Menggunakan peraturan gubernur. Apakah itu nanti seperti kata Bung Iwan hanya cacat administrasi, tapi imbasnya adalah suap di DPR itu imbasnya. Nah kalau mereka mengaku besok pekatik itu yang di DPR itu yang membagi itu, tidak mungkin saya mau masuk sendiri, dia yang nyuruh saya, mau bilang apa kita? Tidak mau sebut namanya masuk penjara, enggak tidak mau sebut juga masuk penjara. Daripada sendiri lebih baik banyak-banyakan kan begitu, daripada sholat sendiri main berjamaah baik Maya katanya. Nah disinilah nanti akan kita lihat seperti tadi itu, apakah Pemprov alias gubernur terlibat atau tidak, tergantung nyanyian besok itu ya. Kalau dia nyanyiannya besok itu yang tukang bagi itu mengatakan dia yang perintah saya diambilkan dari ini, dia yang suruh misal ini kan, dia yang menyuruh saya akhirnya saya menjual ke bla 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 pira persen 20% kali pira 76 kali 2 berapa? Banyak 14 meter itu yang dibagi di sana kan, bagiannya kemana? Ada juga yang ke sini Pak, ada yang ke sini Pak. Siapa yang bilang begini Pak? Tukang bagi. Makanya saya bilang di pertama di sini kan pakai bahasa Arab saya, Osama yaksimu osim, ya kan? Ada yang membagi, ada yang menerima bagian, ada barang dibagi. Nah tinggal besok ini kan, siapa yang membagi, siapa yang terima bagian, berapa bagiannya. Osama yaksimu osim, bahasa Arab itu. Nah maka oleh sebab itu bagi saya enjoy saja kan. Dan saya tidak ada hubungan apa-apa sama pemerintah provinsi ini kan, hanya mengungkap kasus saja. Saya tidak ada beban. Nah makanya banyak juga yang WA saya. Bentar, itu yang saya bertanya. Katanya Pak Gubernur ditelepon, banyak yang telepon untuk stop. Jelaskan ke publik. Jadi banyak. Jadi niatnya mereka baik, tapi dia sayang pemerintah kan. Sama kayak saya sama pemerintah kan. Tapi kalau saya sudah terlanjur Iwan, sulit mundur kan. Karena saya dibilang nih radio CD kan dari dulu kan. Makanya tidak bisa dimatikan anunya sepuyarnya terus saja jalannya. Akhirnya mengorbankan orang-orang yang bilang CD itu akhirnya kan. Sekarang dia mau perbaiki tidak bisa. Nah maka saya bilang sama teman-teman itu, dia berikan jam pengajian, jangan berikan kita pengajian, kita juga ulama bos, saya bilang kan. Kenapa? Begini, beganang, begini. Oh, Canda ini terlalu sering ngomong soal ini kan. Ingat, menasehati orang atau berdamai di dalam hukum itu melanggar hukum. Saya batasi tinggal 2 kali saudara itu akan ngomong seperti ini, maka saudara akan saya laporkan juga ke KPH. Sepi sekarang, nggak ada.
Ada lagi yang bilang, Bapak sudah jadi anggota DPR sekian tahun, pasti ada salah. Kalau saya salah nanti ketemu di pengadilan, lapor bos. Lapor, tidak masalah saya bilang. Kalau kita memang melanggar, kalau memang kita bersama, maka intinya jangan kita saling mobbing soal begini kan. Jangan kita saling takut-takuti kan, karena zaman orde baru kan lebih kencang. Saya jadi aktivis jam 89 keluar masuk di kolam lintah, terus mau di mob sekarang kan, tukang mob mau di mob kan susah jadinya. Lo dulu timur dulu tahu bagaimana? Tahun 89, 87 sudah masuk ke kolam lintah kita dalam perjuangan bagaimana menjadi reformasi. Jadi reformasi kita berjasa juga adik-adik sekalian, bukan menjadi OKP, menjadi LSM zaman sekarang ini. Kalau dulu tuh jangan mendirikan LSM, bawa bendera P3 masuk penjara, kita bawa bendera saja. Dulu saya mau kampanye di Mas Pagi, Golkar kampanye sebawa bendera P3 masuk penjara, bayar, ya kalau. Saya potong dulu Pak Tuan Guru agar lebih terarah. Saya mau kasih kesempatan kepada Bang Bram, ya, kesempatan kepada Bang Bram soal dana siluman itu. Kasih bocoran ke kita sedikit hal-hal yang pinggir jurang lah, ya, hal-hal yang pinggir jurang itu yang ya sedikit secret tapi bisa di-share ke publik, ya, yang menukis sedikit agar audiens ini paham, ya. Ternyata ada cerita di balik dana siluman itu yang mungkin orang luput, ya, luput mengetahuinya dan sebagainya. Nah, karena Bung Bram ini adalah penghuni Udayana dan memang menjadi, kalau mengutip bahasa Pelunggu, ya aktor pertama lah, ya. Nah, soal terkuaknya dana siluman ini, silakan Pak Bram. Soal dana siluman ini, kasih kita sedikit informasi-informasi yang mungkin agak sedikit siluman, ya. Siluman ini kan mencuat gara-gara spontanitas Tuan Guru, ya, spontanitas Tuan Guru. Nah, ini saya yakin mencuatnya nama siluman ini pada saat beliau lagi panas-panasnya, bukirnya hilang, ya, bukirnya hilang. Tiba-tiba di DPR ada kabar bagi duit. Nah, jadi siluman itu sebenarnya ya spontanitas, ya. Nah, tapi sebenarnya siluman itu adalah dana jelas sebenarnya, ya, dana jelas. Kenapa bisa terjadi ada dana siluman ini di DPRD? Karena teman-teman termasuk saya DPRD anggota 38 anggota yang baru ini sudah dibekali dengan program sebesar masing-masing 2 miliar. Oleh Gubernur NTB. Tapi kan Gubernur NTB ini kan memberi program, iya kan? Dan saya sudah langsung mengkonfirmasi, Pak Gubernur, bagaimana nih Pak Gubernur? Loh, memang betul, saya memberikan program pada teman-teman baru. Pertimbangan karena teman dari Maret atau April itu sudah 2 kali melaksanakan reses, ya kan? Tapi tidak ada oleh-oleh yang dibawa pada masyarakat. Nah, dan saya mengapproach beliau, tanyakan sendiri. Ada disaksikan, masih hidup semua yang saksikan saya ini. Ibu Ketua DPR, Wakil Ketua 2 Pak Agir, Wakil Ketua 3 Pak Haji Muzihir, fraksi Nasdem Pak Lalu Arif, menyaksikan semua. Nah, ya saya approach beliau. Ya, terima kasih Pak Gubernur. Biar nyambung dikit. Tadi kan kamu bilang, ya, kamu bilang itu sahabatmu datang menawarkan program, kan sama ini, ya. Antara sahabat kamu yang menawarkan program itu sama dengan jawaban gubernur di ruangan Bu Ispi, kan, bahwa dia mengeluarkan program. Nah, pertanyaan kedua, tiba-tiba sahabatmu itu mau uang, kan, ya kan tadi, ya. Nah, tetapi kalau gubernur tidak sampai ke sana bicara, kan, tidak bisa, tapi tidak bicara tentang uang, kan. Tapi dia bilang apa? Kamu cerita tadi, saya tidak pernah menyebut uang, kata gubernur, kan.
Nah, antara tidak pernah menyebut uang itu nyambung dengan orang yang berbicara uang. Karena sama-sama program, yang satu akhirnya dengan uang, ya kan, menawarkan uang, yang satu yang namanya gubernur mengakhiri program itu dengan kata-kata, tidak pernah saya suruh bagi uang. Tetapi intinya adalah program tidak ada, tapi uang ada dibagi, kan? Itu jelas, ha? Jelas, kan? Ternyata ada uang dibagi. Program yang ditawarkan tidak ada, tapi uangnya muncul dibagi. Itulah yang 2 miliar sekarang. Nah, maka menurut saya, analisa saya, Bung Iwan, ada hubungannya Bung sahabatnya dia dengan Bung yang di itu. Ya, sebodoh-bodoh kita berpikir ini. Nah, saya tanya sekarang. Jangan tanya siapa sahabatnya itu. Diam, jangan makanya. Nah, jadi yang pertanyaan kedua adalah, nah, ketika dia berbicara program, sahabatnya ini sama dengan di ruangan itu Bapak Gubernur menjawab dengan program. Cuman ending sahabatnya stop program diganti dengan uang, endingnya Pak Gub tidak begitu. Jawabannya tidak pernah saya suruh bagi uang. Dari mana Gub tahu bahwa tidak pernah menyuruh bagi uang itu? Tetapi berangkatnya dari 76 miliar yang digeser. Nah, pertanyaannya sekarang dia sama ini, kan, biar dia balance ini cerita ini. Dari cerita ke cerita ini yang kita ceritakan 76 miliar yang di DPRD lama bergeser dan 76 miliar kepada yang baru. Paham, benar, kan? 76 miliar itu kehilangan program DPRD lama, dan pembagiannya sama-sama 2 miliar kepada DPRD baru, jumlahnya 76, sama-sama ada di peraturan gubernur. Nah, itu. Oke, baik. Saya kira sudah sangat menukik sudah, ya, apa-apa yang disampaikan, dan saya kira juga Ya, mau saya kami, Pak, silakan, Pak. Saya kan tak berani membantah dengan saya. Iya. Potongan saya belum selesai sebenarnya. Iya. Nah, jadi begini, saya jelaskannya tadi, kan, saya memang benar memberikan program ke teman-teman baru sebesar sama-sama 2 miliar. Saya, tapi karena ini sudah diketahui ribut masalah bagi-bagi uang di DPR ini, saya tidak pernah memerintahkan masalah uang. Nah, kata gubernur. Nah, makanya betul kan tadi kata Tuan Guru itu, nanti ketahuan semua barang-barang ini ketika ada nyanyian-nyanyian. Dan tidak logis lagi kita bahas karena ini sudah di ranah hukum, ya. Jadi sementara kita ketika ada analisa kita, ini si A terlibat, si B terlibat, kita simpan di kepala aja dah, ya. Yang jelas alurnya seperti itu. Nah, kok bisa tanpa diminta, tanpa diapain, kok tiba-tiba teman-teman anggota dewan yang baru dapat program? Pertanyaan kita cuma 2. Apakah satu, ada beberapa orang inisiator di situ untuk menghadap ke Pak Gubernur untuk meminta program, atau Pak Gubernur berinisiatif sendiri untuk memberikan program kepada teman-teman DPR yang baru? Itu aja. Oke, Bang. Ini seperti saya bilang tadi itu, Bang Iwan, ini sudah menukik, sudah jelas apa-apa ini, ya. Dan kawan-kawan di depan ini juga, ya, audiens ini sebenarnya hanya ibarat bahasa Sasak itu penonton jarang-jarang, pura-pura tidak tahu. Dia tahu tapi pura-pura tidak tahu, sehingga menjadi pendengar setia dan mendengar cerita dari orang-orang hebat ini soal ini. Karena juga ada 2 versi ini, Bang Iwan. Di belakang ada yang kawan yang mendukung Digas PTT, ada kawan yang mendukung Digas Dana Siluman. Makanya menjadi diskusi yang menarik. Closing statement, ya, kepada para narasumber, waktu sudah akhir, nggih. Tolong timur jauh, ya. Ada pertanyaan? Waktu tadi saya sudah buka, karena mungkin kasihkan nonton TikTok, jadi lupa dia.
Closing statement Bang, silakan. Jadi sebagai closing, karena barang ini sudah dihukum, bahkan siluman ini, suap gratifikasi ini tinggal menunggu TSK. Nah, maka kita minta kepada APH, karena banyak sekali tokoh masyarakat yang menelpon supaya cepat kelihatan benang merahnya. Dan nanti kalau terlalu lama, takutnya kita masyarakat ini tidak sabar, maka nanti bisa saja terjadi Udayana jilid 2 kan. Nah ini tidak kita inginkan ini. Maka saya setiap hari orang menelpon saya itu, saya ingatkan dia. Tetapi seperti yang saya sampaikan kemarin di kejaksaan itu, saya juga Pak Humas, saya bilang kalau sudah terlalu lelah mengingatkan, masa saya yang ini aja yang saya mau bendung-bendung ingatkan orang kan? Itu saja yang saya mau kasih tahu, tidak usah begini-begini, lelah kita. Sementara di sana belum juga bergerak cepat, misalnya, ya Bung Iwan kita tidak berdak ini juga kan? Jangan sampai kita sebagai pelapor dan lain sebagainya nanti dibilang sebagai provokator. Karena diundang begini kan wajib kalau diundang itu datang menjelaskan sesuatu yang kita ketahui. Perkara salah cara menyampaikan saya itu ya biasa saja kan. Nah maka yang ingin saya katakan kepada audien bahwa negara memberikan fasilitas kepada kita terkait dengan pelaporan Bang Iwan kan dalam tindak undang-undang tindak pidana korupsi 31 tadi 1999 pasal 41 kalau tidak salah, bahwa siapa saja itu berhak melaporkan aparat kepada penegak hukum dan itu dilindungi oleh negara. Nah maka oleh sebab itu kalau kita menemukan kejanggalan-kejanggalan dalam pemerintahan ini yang terkait dengan tindak pidana korupsi, maka jangan ragu-ragu Bapak Ibu sekalian, adik-adikku sekalian, saudara-saudaraku, melaporkan ke APH, karena tadi itu pasal 41 itu melindungi kita, undang-undang tindak pidana korupsi. Nah maka oleh sebab itu kembali lagi apa yang disampaikan oleh Bung Iwan dan Nanda Bram itu sudah terang menderang barang ini kan, tinggal kita menunggu TSK-nya sampai sejauh mana nyanyian daripada kawan-kawan yang TSK itu tadi yang nanti. Nah maka oleh sebab itu jagalah Nusa Tenggara Barat ini dengan kita masing-masing dengan hati yang tenang, jernih, tidak bikin ribut pemerintahan ini. Biarkan pemerintah kita bekerja kan, gubernur kita, kepala daerah kita, bupati, wali kota kita bekerja dengan baik. Nah kalau ada penyelewengan dan lain sebagainya, tidak usah kita anarkis, tapi mari kita laporkan kepada aparat penegak hukum. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jazakumullahu khairan katsira. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya sedikit, karena pelaporan sudah dilakukan dan sekarang ini masalah yang kita diskusikan ini telah berada di tangan ahlinya. Oleh karena itu kita hanya bisa mengawasi, memantau saja. Kita tidak lagi mendiskusikan hal-hal ini sudah semua masuk di ranah hukum dan sudah diambil keterangan oleh penyelidik maupun penyidik. Mari kita kerjakan keahlian kita saja, biarkanlah masalah ini diurus oleh ahlinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan takut mengatakan tidak kepada orang yang kita idolakan ataupun kita bela mati, dan jangan alergi mengatakan iya yang walaupun itu tidak sesuai dengan hati itu ketika mereka melakukan pada track yang benar. Ini sudah berjalan di ranah hukum. Apa yang kita ketahui, apa yang kita pikirkan, kita simpan ya, kita simpan. Apalagi APH sekarang
on the track, sudah melakukan yang semestinya ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tiba-tiba melihat tadi di mix ini. Coba perlu lihat ini Pak Tuan Guru. Tulisannya 76 kan? Ya, 76. Ya. Kenapa 76 Ya makanya kok kenapa 76 tulisannya begini juga ya? 76 miliar. Ini tulisannya 76 ini begini. Saya kok heran Pak Tuan Guru mengatakan 76 tadi, kok dia tiba-tiba berubah menjadi 76 ini. Jadi apa maksudnya? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Wallahu a'lam. Kan 76 Bang ya? Oh enggak. Kalau ini 73 Mas. Ini 76. Karena saya pakai. Oh ya kan. Baik, sahabat TV 9 yang berbahagia dan kawan-kawan OKP dan teman-teman aktivis, terima kasih atas kehadirannya, sudah menyaksikan dan mendengarkan secara langsung tadi paparan demi paparan dari para narasumber kita yang hebat. Insya Allah kita akan bertemu pada volume 3. Jadi ini ada volume 3-nya lagi, ya. Ada volume 3-nya lagi yang insya Allah akan kita lakukan di waktu dan tempat yang akan kita tentukan kemudian. Ya, kapan itu, di mana dan jam berapa, nanti tunggu flyernya mengalir ke semua grup. Terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arif perlu sebentar.